Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi Bapak dan Ibu guru sekalian, para pejuang PPPK, terkhusus guru matematika. Sebelumnya saya ucapkan selamat bagi Bapak dan Ibu sekalian yang sudah dinyatakan lolos di tahap yang pertama, dan saya ucapkan tetap semangat dan selamat berjuang kembali bagi Bapak Ibu yang pada tahap pertama belum dinyatakan beruntung dan harus mengikuti tes di tahap yang kedua dan tahap yang ketiga. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk share soal-soal serta pembahasannya, terkhusus di kemampuan kompetensi teknis ya. Untuk kali ini kebetulan alhamdulillah saya juga masuk terhadap salah satu yang masuk pada tahap 1. Ini soal saya boleh dari field report dan pengalaman, jadi semoga bisa membantu. Oke, langsung saja. Untuk soal yang pertama, kemarin itu saya menemui soal bahwa akar berpangkat 3 dari 8 pangkat X min 3 akan sama dengan akar pangkat 4 dari 2 berpangkat X. Diinstruksikan untuk mencari nilai X itu berarti eksponensial alias bilangan berpangkat. Bagaimana kita mengerjakan nomor 1? Ayo kita bersama-sama belajar. Tentunya Bapak Ibu sudah sama-sama akrab melihat soal ini nggih. Kita sama-sama belajar. Yang pertama, kalau soal yang seperti ini saya harus menentukan terlebih dahulu bilangan pokok, di mana 8 saya ubah menjadi 2 berpangkat 3. Lalu di sini berpangkat lagi X min 3. Saya pangkatkan lagi karena akar pangkat 3 itu sama saja dengan 1/3. Dan yang sebelah kanan itu kita punya 2 berpangkat X, lalu berpangkatkan lagi dengan 1/4. Untuk soal seperti ini lebih enak ketika kita pangkat yang bertemu pangkat lagi, pangkat bertemu pangkat lagi, itu pangkatnya harus dikali. Otomatis ini saya coret dengan ini 3 dikalikan 1/3 berarti itu nanti 1, sehingga yang sebelah kiri saya hanya tinggal mempunyai 2 berpangkat X min 3 saja. Yang kanan kita punya 2 berpangkat, lah itu X dikalikan 1/4 sehingga ketemu X per 4. Saya geser. Ketika di situ bilangan pokoknya sudah sama, otomatis boleh tak coret, sehingga saya hanya punya X min 3 akan sama saja dengan X per 4. Dari situ kita kalikan semuanya ini dengan 4 ya, sehingga saya punya 4X dikurangi 12 akan sama saja dengan X. Maka saya pindah ruaskan, di situ 4X dikurangkan dengan X akan sama saja dengan 12 gitu, sehingga saya punya 3X akan ketemu 12, X nya ketemu 4. Seperti itu untuk yang saya kecilkan. Nah, untuk yang eksponensial masih ketemu yang sederhana ya. Oke, untuk yang kedua eksponensial lagi, coba kita perbesar dulu. Ketemu akar dari 3 berpangkat akar dari 3 berpangkat 4X plus 4 akan sama dengan 1/9 berpangkat X plus 3. Instruksinya carilah nilai X juga. Di situ yang pertama saya harus begini dulu, 3 berpangkat 4X plus 4. Nah, harusnya dikalikan setengah atau 1/2. Kenapa? Karena di sini 2, kita semuanya tahu itu nggih Bapak Ibu. Karena tak kalikan setengah baru boleh diginikan. Artinya dibagi 2. Terus sebelah kanan saya punya 1/9 itu adalah 3 berpangkat min 2 ya. 3 berpangkat min 2 lalu berpangkat lagi dengan X plus 3. Dari sini kita proses saja, berarti 3 berpangkat 4X plus 4 dibagi 2, berarti ketemunya nanti 2X ditambah 2 akan sama saja 3 min 2X min 6. Nah, dari
Dari situ bilangan pokoknya udah sama, kita coret. Sehingga saya punya 2x ditambah 2 itu akan sama saja min 2x dikurangi dengan 6 alias hanya perpangkat-pangkatnya ini. Saya pindah ruas berarti 2x ditambahkan dengan 2x itu akan sama saja dengan min 6 min 2. Berarti 4x ya, di situ akan ketemu min 8, x saya ketemu min 2. Oke. Dari situ saya ketemu jawaban x min 2. Berikutnya cepat saja kita. 4 log x min log kuadrat x min 3 akan sama dengan 0. Tentukan nilai x-nya. Kalau soal ini nanti ketemu jawabannya ada 2 gitu ya, karena kuadrat, sehingga ini nanti cara yang paling enak ketika gitu, maka saya kalikan semuanya dulu dengan min 1. Ini tak kalikan min 1 sehingga langsung ditukar log kuadrat x-nya yang paling depan, berarti log kuadrat x gitu dikalikan dengan min 1 berarti positif, betul nggih? Terus dikurangkan dengan 4 log x ditambahkan dengan 3 akan sama dengan 0. Dari sini kita ngerti bahwa misal log x itu adalah p, maka kita punya bentuk p kuadrat min 4p plus 3 akan sama dengan 0. Oke, setelah itu kita coba untuk faktorkan ya. P kuadrat berarti pp, 3 itu berarti kita punya 3 dikalikan dengan 1, min 4 berarti min 1 dengan min 3. Dari situ kita punya p nya adalah 1 atau p nya adalah 3. Nah pertanyaannya, p tadi siapa? Oh ternyata p tadi adalah log x, sehingga yang pertama log x akan sama saja dengan 1. Kita tahu bahwa ketika ada log x sama dengan 1, artinya basis di sini kita punya 10, sehingga 10 log x akan sama dengan 1. Kita punya x-nya adalah berapa itu? 10 ya, karena kita punya a pangkat c atau 10 dipangkatkan dengan, saya tulis ya, kita punya a pangkat c berarti 10 berpangkat 1 akan sama dengan b. Artinya kita punya x yang pertama itu adalah 10, dan x yang kedua kita cari di situ log x akan sama saja dengan 3. Berarti di sini gini. Nah, a berpangkat c akan sama dengan b. A berpangkat c akan sama dengan b. Nah, gitu ya. Kalau kemarin saya biasanya gini. A log b akan sama dengan c, itu bisa ditulis dalam bentuk lain. A berpangkat c akan sama dengan b. Nah, berarti pun demikian berlaku di sini. Di situ tadi bilang bahwa a berpangkat c akan sama dengan b, berarti 10 berpangkat 3 sama dengan x, sehingga x-nya ketemu 1000. Oke. Ketemu x yang pertama 10, ketemu x yang kedua adalah 1000. Oke. Ini nanti part pertama, ini soal terakhir di part yang pertama nggih. Pak Munawar menabung di bank sejumlah 60 juta dengan bunga majemuk 12% per tahun. Setelah berapa waktukah tabungan tersebut menjadi 70 juta? Artinya di situ kita punya bunga majemuk ya. Bunga majemuk, di mana yang ditanyakan nanti kapan toh waktunya setelah uang tersebut menjadi 70 juta alias nambah 10 juta dari awalnya. Asumsinya ini tidak diambil tabungannya nggih, yang 60 juta. Kita punya begini, bahwa MT atau modal terakhir, modal setelah ditambah bunga itu sama saja dengan modal awal yang dikalikan 1 ditambah bunganya. Bunga itu persen bunga tadi berapa? Ya anggaplah persen dulu, persen bunga. Lalu kita pangkatkan dengan N. N itu waktu berapa lama dia menabung, kan gitu ya. MT alias tabungan akhir itu adalah 70 juta. M0 nya kita punya 60 juta.
dikalikan dengan 1 ditambah 12% berpangkat dengan N, gitu ya. Nah, berarti di sini kita boleh memindahkan ruas 60 jutanya ke kiri, sehingga saya ngerti bahwa 70 juta dibagi dengan 60 juta akan sama dengan 1 itu kan artinya 100%, berarti 1 ditambah 12% itu 112%. 112% berpangkat dengan N. Nah gitu ya. Nah ini boleh tak coret ini. Nah gitu, sehingga kita punya 7/6 akan sama dengan 112% itu berarti 1,12 gitu ya. 112% berpangkat dengan N. Nah N nya ini masalahnya ini 7/6 ketika kita bagi ya dari sini ya, 7 yang kita bagi dengan 6 berarti kan 1 ya. 6 ketemunya 1, 10, 1 lagi, 1 kalikan 6 lagi ketemu 4, 40 berarti 6, 36, 36, 40 lagi berarti 1,16 dan seterusnya. 1,16 kita bulat jadi 1,17 gitu nanti ya. Berarti di sini 1,17 akan sama dengan 1,12 berpangkat N. Lalu pertanyaannya adalah berapa nilai N? Nah, untuk mencari nilai N kita harus meminta tolong terlebih dahulu kepada aturan logaritma, dimana yang tadi ini A berpangkat C akan sama dengan B kan gitu sama. Berarti A nya adalah 1,12, N nya itu C, dan 1,17 nya adalah si B, sehingga boleh saya logaritmakan ya. Berarti ketemunya nanti ketika itu di logaritma A log B akan sama dengan C. Berarti A nya siapa? A nya adalah 1,12 log B nya adalah siapa? 1,17 dan C nya adalah N. Nah terjawab di situ. Berarti N nya adalah 1,12 log 1,17 itu N nya. Berarti jawabannya nanti di ABC nya kemarin itu N nya adalah log dari 1,17 dibagi dengan log dari 1,12. Seperti itu. Oke, part yang pertama selesai terlebih dahulu. Kita berjumpa di part yang kedua. Terima kasih, tetap semangat.